Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Selasa tanggal 29 September tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Yesaya pasal yang ke-57 ayat yang ke-16. Demikian firman-Nya. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku. Padahal akulah yang membuat napas kehidupan. Sampai sejatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih, melalui kebenaran firman ini saya mengangkat tema, yaitu bukti kasih Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus berbicara hukuman. Saya teringat akan pertanyaan seorang jemaat kepada hambanya. Layakkah amang di gereja diterapkan hukum sesat gereja? Bukankah gereja itu mengajarkan tentang kasih? Bukankah di gereja itu layaknya ada pembinaan, pembimbingan? Bukan hukuman. Intinya jemaat tersebut tidak menerima adanya hukuman diterapkan di dalam gereja. Bagaimana kebenaran dari pernyataan ini, saudara-saudara yang terkasih? Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tidakkah kita mengingat peristiwa bagaimana Yesus marah di dalam bait Allah? Kalau kita mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 21 ayat 12 sampai ke 13, saudara-saudara, dikatakan di sana, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Artinya apa, saudara-saudara yang terkasih? Yesus yang adalah kasih memperlihatkan keberadaannya terhadap ketidakbenaran. Tuhan Yesus pada saat itu marah dikarenakan ketidakbenaran yang terjadi di tengah-tengah rumah Tuhan. Apa pesan yang hendak disampaikan oleh Yesus? Sangat jelas, saudara-saudara, kebenaran harus dijunjung tinggi setiap orang yang percaya. Namun perlu kita pahami, Tuhan menghukum bukan karena Dia membenci, tetapi karena Dia mengasihi. Lewat hukuman itulah, saudara-saudara, Tuhan hendak mendidik atau menyadarkan setiap orang bahwa perbuatannya tidaklah benar dan sangat dibenci oleh Tuhan. Kita kan sebagai di sini, perbuatannya itu sangat dibenci oleh Tuhan. Jika saat ini kita merasakan hukuman Tuhan melalui situasi yang terjadi dalam kehidupan kita, ingatlah, hal itu pertanda bahwa Tuhan masih mengasihi kita. Tuhan masih sangat peduli akan kehidupan kita. Tidakkah firman Tuhan juga berkata dalam Wahyu 3 yang ke-19, saudara-saudara, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuajak. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Begitu juga dikatakan dalam kitab Amsal 13 ayat 24, saudara-saudara. Siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya, mengajar dia pada waktunya. Sungguh luar biasa, ini adalah kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara. Jadi sikap kasihlah yang sebenarnya dilakukan oleh Tuhan ketika bangsa Israel mendapat hukuman, ketika bangsa Israel terbuang ke Babel, di mana mereka diperbudak serta ditindas. Satu tujuan Tuhan agar bangsa Israel sadar diri, agar bangsa Israel introspeksi diri, di mana perilakunya sudah sangat jauh dari perilaku umatnya Tuhan dan sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan.
Saudara yang terkasih, dan luar biasanya lagi melalui sapaan Tuhan hari ini, kalau kita menyimak dan mendalami firman ini dengan pernyataan, karena kata bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah, adalah suatu pernyataan bahwa di belakang hukuman yang Tuhan berikan kepada kita ada kasih yang jauh lebih besar dari murkanya yang Dia perbuat dalam hidup kita. Olehnya saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui sapaan Tuhan hari ini, marilah kita semakin memahami kasih dan kepedulian Tuhan akan hidup kita. Tuhan tidak pernah membenci kita. Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Olehnya marilah kita semakin mengasihi Tuhan dalam segala situasi yang terjadi, agar kehidupan ini menjadi milik kita. Karena memang Tuhanlah yang mempunyai napas kehidupan. Ingat saudara-saudara yang terkasih, bagaimanapun situasi yang terjadi, situasi itu hanyalah wadah dan media menempah kehidupan orang-orang percaya, agar kita semakin layak menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Ingat saudara-saudara, situasi yang terjadi adalah bukti Tuhan masih mengasihi kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini, yang mengajarkan kami Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bukti tindakan kasih Tuhan terhadap kami. Bapa, Kau meteraikan kebenaran firman-Mu ini melekat dalam kehidupan setiap pribadi yang mendengarkan dimanapun berada, sehingga Tuhan mereka dipulihkan, rumah tangganya dipulihkan, ekonomi mereka dipulihkan. Ketika mereka Tuhan sakit, mereka mendapat kesembuhan. Ketika mereka lemah, mereka mendapatkan kekuatan. Ketika mereka mendapatkan persoalan, mereka mendapatkan jalan keluar. Karena memang tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Di pagi hari ini hamba berdoa untuk mertuaku Tuhan yang ada di Patimlitan yang sedang kurang sehat. Mari Engkau jamah tubuhnya sehingga mertuaku beroleh kesembuhan yang luar biasa. Begitu juga Tuhan di nama Deborah yang berencana hari ini akan dibawa ke rumah sakit Sentosa. Campur tangan Engkau Tuhan dalam rencana tersebut sehingga bisa berjalan dengan baik. Begitu juga itu aku Tuhan, tidak henti hamba berdoa agar terjadi mujizat kesembuhan di dalam hidup. Karena ada banyak Tuhan kerinduan dari hamba-Mu itu melayani Tuhan. Itu juga Bapa di surga, setiap jemaat yang telah Engkau percayakan hamba layani, Engkau berkati Tuhan rumah tangga mereka, Engkau berkati pekerjaan mereka, agar melaluinya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan Yesus yang baik, penuh kasih dan penuh rahmat, keluargaku yang jauh dan dekat dimanapun berada, lingkupi dengan kasih, lingkupi dengan sayap-Mu yang penuh damai, sehingga selalu beroleh damai yang dari Tuhan. Hanya dalam nama Kristus Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom buat kita semua. Salam sehat.